Jangan sampai sudah dari rumah sudah persiapan, sudah matang, sampai sana ternyata zona merah. Yang kasihan siapa? Nanti yang di rumah. Saat kita datang ke sana kita senang-senang, kumpul sama orang di sana, akhirnya sampai di rumah, yang di rumah kena, ya kan? Oke. Mantap. Iya betul. Kalau waktu yang di Cetro kemarin itu juga kebetulan saya juga di bawah lagi karena kan udah pernah dan tadi karena ada prosedur yang harus dipatuhi dan tidak bisa meninggalkan rekan yang lain juga. Jadi 2 kali ke Lawu, 2 kali juga tidak bisa bareng sama teman-teman yang lain. Tapi dari jalur Candi Cetro sama Singolawu enak mana menurut Kang Demit ini? Kalau khusus saya, hampir semua jalur pendakian tuh kan punya karakter sendiri-sendiri. Kalau di trekking pasti semua punya karakter sendiri-sendiri. Sebenarnya jalur yang sulit, tapi kalau kita menikmati ya semua terasa ringan. Gitu kan? Terasa capek iya. Ini Mas Satria Bajaringan ki Madang dolan. Iya. Udah pernah lewat Cetro? Udah pernah. Menurut Ngana lewat mana yang lebih enak? Menurut Ngana Iya. itu lebih enak tuh lewat Cetro daripada Singolangu. Kalau saya nggak tahu kalau yang lain. Soalnya lewat Cetro ya. Ya. Jalurnya tuh lebih ada banyak bonusnya daripada Singolangu. Singolangu kemarin tuh naik itu tuh semua ya naik tuh. Nah, iya tapi tuh beda gitu loh. Masalahnya gini, jadi gini ya. Mendaki gunung itu kan ibaratnya kan hampir semua memiliki, yaitu yang saya sampaikan karakter beda-beda. Kalau belum pernah, biasanya kita mau menggambarkan dari media yang kita lihat dari media, referensi dan lain-lain, pasti kita membayangkannya belum bisa lah, kecuali langsung mendaki. Kalau saya Cetro emang sudah sampai puncak dan itu waktu itu 12 jam perjalanan 12 perjalanan. Itu ya 12 jam perjalanan itu dari base camp sampai puncak langsung Dumila. Iya, jadi campnya langsung di puncak. Kalau kemarin bilang treknya susah, memang sebenarnya kalau trek itu ya itu tadi ya, buat saya pribadi trek bukan susah tapi asik. Tapi lebih susah lagi kalau emang pas musim hujan ya. Ya itu kalau itu kan berarti kan kita harus mengantisipasi. Salah satunya kita kalau mau main tuh kondisi cuaca seperti apa dulu. Kalau emang musim hujan ya kita harus siapkan pacul, terus pupuk, pestisida ya. Ya maksudnya kita harus siapkan satu fisik, payung sebelum hujan. Ya, satu fisik, yang kedua bisa ponco, raincoat, bisa juga pakai payung teduh. Bisa lah, yang penting kita pakai flashlight pengaman biar kita nggak basah karena perjalanan kondisi basah juga kan bahaya sebenarnya. Satu ya licin, jalurnya licin pasti jatuh. Tapi yang lebih bahaya lagi kalau fisik kita drop. Memicu itu ya hipotermia. Nah itu bisa salah satu itu ya karena itu pakaian kita basah dan kita kondisi kedinginan di gunung. Betul, gitu. Dan packingnya harus packing basah juga. Jadi sebelum barang masuk kita harus pakai trash bag. Jadi masing-masing item pun harus kita pack pakai plastik. Kalau bagi yang tidak suka dengan bungkus plastik ya bisa pakai bungkus daun pisang. Ya, kan? Nanti jadi lembar tau. Jadi lembar. Tergantung masing-masing packingnya seperti apa gitu. Karena selama pandemi kita memang jarang naik gunung, jarang ke lokasi wisata, dan kita terakhir perantunan itu ya kita bikin video. Dan sampai sekarang karena kita juga mematuhi anjuran dari pemerintah agar tidak ke wisata-wisata yang begitu ramai, walaupun sudah dibuka tapi kita tetap membatasi. Rasa pengen pasti ada ya kan? Pasti ada yang sudah menjadi aktivitas kita kan. Iya benar. Soalnya udah rutin jiwa berkelana kita itu bergejolak itu loh. Jadi rasanya pengen. Nah itu. Cuman kan memang ya kondisi tidak bisa kita paksakan. Iya betul. Ya kan? Dan jadi cepat asik belum selesai ya. Iya, yang cepat asik di rumah juga yang pengen main boleh. Cuman lihat kondisi kesehatan sama lokasi yang mau tuju. Nah, kita akan kembali ke gini. Kita bisa bahas nih ngomongin soal pendakian gunung kita main. Pasti ada yang namanya kita prosedur,
tentang kita piknik. Standar ngetrip Indonesia. Ya betul, standar ngetrip SNI. Ya, Ya. SNI singkatannya SNI. Jadi SNI itu macam-macam, cuman kita bahas untuk yang standar Ngetrip Indonesia. Bahas tentang prosedur kita traveling Ya. semuanya gitu. Dan itu sebenarnya emang kalau traveling juga kita harus tahu dulu prosedurnya seperti apa. Apalagi di masa-masa seperti ini. Betul. Kalau yang dari kita mungkin sudah tahu. Tapi Iya. kalau sobat asik yang di rumah kan mungkin Ada yang belum mengetahui informasi, jadi kita akan bagikan. Mungkin udah tahu beberapa dasarnya, tapi mungkin ada yang belum tahu Ya. lebih jauh. Khususnya untuk pandemi ini ya, yang Iya. kita mau kita share khusus yang pandemi ini. Itu yang pertama. Jadi gini boy, untuk selama pandemi baiknya satu yang prosedur harus sobat asik di rumah juga kita wisata yang mau kita tuju tuh zonanya apa dulu. Kita harus mencari informasi itu. Misal apabila zona ini merah, sebaiknya jangan di lokasi itu dulu, cari tempat lain yang zona hijau. Jadi yang pertama, prosedur yang pertama adalah kita mencari zonanya dulu yang mau kita tuju. Apakah ini masih zona hijau, kuning, atau oranye, ataukah sudah Kelabu. ya kelabu, atau enggak merah ya, Zonanya hijau, kuning, atau merah. Itu yang penting dicari infonya itu dulu. Itu yang pertama. Tapi pas main, kira-kira kemarin zonanya pas dicek ya masih hijau ya. Masih Cuma hijau tetap ya. kita harus waspada. Meskipun hijau kan itu indikator zona merah atau zona hijau. Indikatornya berdasarkan mungkin ini ya, banyaknya orang yang terinfeksi atau yang positif. Kayak misalnya di kota zona merah, kan banyak aktivitas di sana. Iya betul. Gitu. Mungkin di gunung tidak banyak orang-orang pedesaan, cuma kita takutnya aja kalau kita yang menulari warga situ. Karena betul. kadang itu yang bikin menular itu orang yang tanpa gejala. Kadang kita kelihatan sehat-sehat aja, tapi kita malah membawa penyakit itu misalnya nggak dalam diri kita atau dari kita habis pegang siapa apa pegang apa gitu, salaman. Iya betul. Ya betul. itu bisa jadi walaupun kita nggak menyadari iya, itu, betul kan? iya benar jadi emang tetap waspada aja meskipun ini vaksin udah ditemukan ya. Itu juga belum tahu bisa apa Ya enggak. tapi ya kita juga senang. Sekarang yang kedua, ibaratnya tadi kan pertama kan sobat asik kita kasih tahu kalau zonanya mana dulu. Yang kedua kira-kira apa? Ngana tahu? Mungkin itu. Iya. Jadi yang kedua itu adalah transportasi yang mau kita Pakai. gunakan. Sementara kan beberapa angkutan umum juga membatasi. Iya benar. Kalau pakai bus harus 50%. Jadi buat saya pribadi, mungkin buat teman-teman atau sobat asik di rumah lebih nyamannya, lebih amannya untuk sementara kalau bepergian pakai kendaraan pribadi. Kalau soalnya kalau misalnya pakai transportasi umum itu syaratnya satu, harus ada supirnya. Oh iya betul, ada supirnya. Kali nanti nek nyetir dewe kadang nggak bisa. Iya, yang kedua syaratnya harus ada bangkunya. Oh, iya betul. Nah, saya Sama pakai ban. Iya, kalau pakai ban. Kalau perahu nggak pakai ban, Mas. Ya itu Kecuali buat pengampung belakangnya. Oh iya. Jadi Biasanya kapal itu ada bannya. bandol. Nanti kita kasih gambar di sini ya, perahu yang ada bannya. Ya. Ini apa? Oke, kita kembali. Jadi lebih nyamannya kalau saya pribadi kan lebih nyaman pakai kendaraan. Saya tipenya kalau kemana-mana, kalau traveling entah itu naik gunung atau ke camp di pantai atau ke Curug atau kemana, saya lebih suka naik kaki. delman istimewa. Kok duduk di kandak sopan itu. Jadi saya lebih suka naik motor. Iya. Satu karena bisa juga touring, turu miring. Yang kedua saya suka ini loh. Kalau pakai motor banyak sekali ibaratnya keuntungan. Satu di waktu. Oke. Waktu lebih efisien dan kita bisa belok sewayah-wayah. Sewayah-wayah itu sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu kita bisa belok, misalnya kita mau mampir rumah makan ya. Yang terlebih-lebih itu kalau kita mau pipis. Iya. Ya itu buang air kecil. Iya. Ya, buang air kecil kita bisa saya belok ke pom, bisa ke toilet umum. Ya seperti itu. Yang kedua efisien waktu dan kita lebih nyaman kalau mau belok-belok. Merasa lebih aman. Ya, kalau aman
Ya bisa jadi, bisa. Tapi semua kendaraan semua pastinya mintanya Pasti Maksudnya tuh dari kan lagi ekonomis. musimnya kayak gini. Oh iya. Kalau kamu lebih suka bonceng ya? Bonceng. Bonceng. Enggak pernah. Ya karena apa ya? Enak gitu naik motor tuh enak. Kena anginnya, Hujan. ya kalau ya istimewanya tuh kalau naik motor itu kalau hujan tuh gak kepanasan, kalau panas tuh gak kehujanan. Enaknya naik Tapi naik motor gini, gitu. naik motor itu ya ngalami ndak sih naik misalnya ngana dibonceng itu malah yang ngantuk, tapi nek kalian yang nyetir itu tuh malah ndak ngantuk. Oh lah itu. Padahal posisi pas digonceng ngantuk. Betul. Ya itu Nah. sebuah fenomena. Iya benar. Yang belum Buat diceritakan. sobat asik yang sama yang kita Nah, rasakan langsung tulis di buku Harian tugas masing-masing ya. Itu maksudnya anehnya itu bener-bener kalau kita bonceng, makanya saya kalau naik kemana-mana saya lebih suka di depan daripada di belakang bus. Ya, saya lebih suka nyetir karena apa? Biar gak ngantuk. Iya. Soalnya kalau belakang ngantuk, saya di belakang kan saya kecil nih. Takutnya nggak kerasa, tinggal jalan Iya. aja aku udah jatuh. Iya. kan? Saya takutnya bahaya itu. ya, bahaya ya. Meskipun Tapi kita pernah ndak nyetir. Kalau nyetir posisi ngantuk, kita tuh tidur gak sadar. Tapi aman-aman aja lewat. Pernah. Ya itu mungkin hampir semua pemotor Bahaya banget, Iya. bahaya banget. itu sebenarnya capek ya, capek ngantuk yang harus diistirahatkan tapi dipaksakan. Ya, dan untung alhamdulillah ini masih hidup ya orangnya ya. Dan alhamdulillah motor saya juga masih selamat. Kalau kemana-mana pakai motornya. Iya, soalnya kasihan nek jatuh kan motornya lecet semua. Iya. Orangnya nggak masalah. Nggak usah. Itu nggak penting gitu mas. Enggak apa jangan ya. Goblok. Kembali. Jadi itu tadi yang pertama, lokasi yang dituju, yang kedua adalah pilih moda transportasi yang akan kita gunakan lebih nyamannya. Untuk sementara ayolah kita gunakan transportasi pribadi. Kalau misalnya ikut open trip, ikut wisata bus atau pakai angkutan umum, pakai hand sanitizer, maskernya iya, pakai dipakai, masker, terus betul. topi, terus pakai maskara, pensil alis, Maskara. oh ya maskara. Itu dipakai gimana caranya tuh agar virus itu enggak Kita ada cara sih, kita biar virusnya itu nggak gampang masuk juga selain pakai masker dan hand sanitizer. Kita download Avast antivirus. Oh iya, atau enggak pakai biar yang Semadaf. ya itu kan nggak kelihatan tuh. Iya. Kadang hidden Iya, gitu. itu proteksi dari proteksi. dalam, betul. Jadi kita akan ngeliat, wah corona, mantan. Oh diambil lagi. Jangan. Benar. Terus selanjutnya itu sobat asik juga harus memperhatikan dan merubah cara berperilaku selama pendakian. Iya. Ya. Yang Nggak sama biasanya pendakian aja sih ya, pokoknya kita Ya. selama traveling. ya, kan yang biasanya kita bergerombol. Kalau di gunung itu biasanya kan kita kalau ketemu orang lain mesti salaman, nyapa, Mas ngopi Mas, Oh iya, makan nih Mas, benar. kayak itu. Ya kita tetap Benar. sapa secukupnya. Nggak harus salaman sih, kita sudah kelihatan ramah lah ibaratnya. Iya. Yang penting ada tegur Yang sapa aja. Yang biasanya kan 3S. Iya apa? Salam senyum, salam sapa. Nah, itu. Iya. Tapi sekarang sapa, senyum sendiri. Ya. Salahnya hilang. Iya. Ya salahnya cuman Mas. Nanti yang duduk monggo ngopi dulu. Yang kurang ajar tuh ada basa-basi. Mas makan dulu Mas. Oh iya Mas ya Mas. Kelakuannya. Biasanya Nggak usah Mas, nggak usah. Bungkus aja. ngabisin malah. Itu jadi perilaku yang kita harus kita hindari. Biasanya kalau kita ibaratnya datang juga jangan terlalu lama lah untuk sementara loh. Di base camp terlalu lama ibaratnya. Cukup kan istirahat sebentar, packing, cek. Kalau harus naik hari itu juga ya silahkan langsung naik, nanti istirahat di jalan. Tapi sekarang gini ya, gunung itu memang udah ada itu sih, karena masa pandemi ini tuh simaksinya dibatasi. Iya. Ya. Kayak kemarin pas Rinjani itu cuma 2 hari 1 malam gitu. Terus ada yang di mana Lawu itu juga Tapi kemarin tuh kan Semeru yang Rinjani sehari 1 malam. 2 hari 2 1 hari malam. Ya kan saya biar dikoreksi, masa aja saya salah kan. Ya. 2 hari 1 malam itu kan sebenarnya memang mungkin dari pihak basecamp itu sudah melalui bahasan, tapi Iya. akhirnya kan sudah dirubah 3 Nah, hari dirubah lagi. 2 malam. Jadi untuk Jadi apa? Pro-pro. tetap sehat ya. Iya, Jadi alhamdulillah. kita Amin, amin. tetap Amin. sudah
bersih, tetap sudah Kita udah aman. mandi juga. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau ini enggak tahu udah mandi apa enggak ini. Alhamdulillah 2 hari ini belum Rhino- mandi ya. Iya, Rhino turu. Keling. Ya itu tadi ibaratnya kalau kita berperilaku di pendakian itu juga harus kita batasi juga untuk Iya. sementara. Mudah-mudahan kalau sudah normal lagi ya kita normal juga Iya. ibaratnya gerombol dan lain-lain. Dan membuka tenda juga sekarang kalau lokasinya luas ya kita harus bisa lebih jaga jarak. Tapi kalau lokasinya sempit ya kita tetap harus jaga Jagalah hati, jangan kau nodai. Jadi kemarin ya ibaratnya dari pihak Basecamp yang harus seperti itu prosedurnya ya kita ikuti. Iya. Tapi maaf kalau koreksi kalau saya salah. Salah. Heeh. Saya hanya membaca di Nanti ikut remedi aja kalau salah. Iya. Kalau nggak remedi saya mending WO aja. Di beberapa Basecamp kita mendaki itu harus ada surat sehat. Ada yang tidak harus. Ada yang enggak. Nah, tapi yang tidak harus itu kan mereka meyakini bahwa setiap pendaki itu kan pasti sehat. Harus tahu kondisinya dia sendiri. Iya. Ya kalau nggak sehat ya jangan naik gunung. Wah, itu ibaratnya yang tahu kondisinya kan kita. Berarti orang kalau sudah siap naik gunung, kita menyadari itu sehat. Gitu. Iya. Ya kadang orang sehat itu pas berangkatnya, tapi di tengah perjalanan itu baru ada gejala-gejala. Contoh mual, pusing. Itu ibaratnya hal yang tidak bisa kita tahu saat persiapan. Yang tahu itu ibaratnya saya belum makan atau belum itu ya dia sendiri. Iya. Karena biasanya orang kalau udah pendaki di tengah perjalanan sakit itu karena Biasanya belum makan. belum makan terus kita masuk engine, masuk angin, masuk Masuk engine tuh hampir itu bahasa dari planet mana itu. kita kondisi belum makan. Nah, itu kan juga bikin badan kita drop. Belum tidur. Betul. Jadi yang terakhir setelah mengubah perilaku yaitu adalah menjaga terutama kebersihan diri kita. Iya, benar. Terus barang-barang yang kita bawa juga harus pribadi. Jangan kelompok. Kalau bisa itu. Yang kelompok biar belajar aja. Ya, kita bawa cawet ya jangan buat gantian. Oh iya, pakai itu. sendiri. Satu bolak-balik. Mendaki 3 hari bawanya 1. Iya. Kita kembali ke topik. Jadi topik kemarin itu kan beli cireng. Sama mancing katanya. Sama mancing. Terus ini topik yang mana ini? Tapi beli cireng dan mancing dalam waktu 120 menit. Terus kembali ke rumah dengan kecepatan sepeda 40 km per jam. Berapakah berat daya dari kakak sepupu topik? Topik. Nah, itu. Tolong. Tolong anak fisika yang tahu ya. Jadi itu sobat klasik beberapa tips Topik. beberapa tips dari tadi yang kita juga ambil info dari sosial media juga. Jadi buat sobat asik yang di rumah yang mau kelayapan, yang mau bepergian, keluyuran atau apalah itu tetap ikuti prosedur protokol kesehatan, terus lihat kondisi diri dan lihat kondisi tempat yang mau dikunjungi, yang dikunjungi. Apakah di situ rentan corona atau zonanya merah, terus alat yang Ada si topik. ada di topik, apakah topik naik motor atau naik bis atau naik sepeda. Topik kayak bencana. Ya itu Topik. ini gara-gara topik ya? Topik ini. Ini kan gara-gara topik ya. Mohon maaf yang namanya topik jangan tersinggung. Terus jadi itu sobat asik ya kita ngobrol-ngobrol tadi mungkin itu dulu ya. Yang penting ada yang kita sampaikan ke sobat asik apa sih atau bagaimana sih prosedur untuk sementara selama PSBB selama pandemi baiknya seperti apa tadi kita ulas lagi ya. Zona yang kita tuju apakah itu zona hijau, kuning atau merah. Zona nyaman ya. Kalau udah nggak nyaman putus. Ya. Terus yang kedua moda transportasi yang kita bawa untuk sementara sebaiknya gunakan kendaraan pribadi atau enggak kalau naik transportasi umum ya jaga jarak. Biasanya bis atau kendaraan itu sudah dibatasi kursinya. Terus apa ya kebiasaan kita ya perilaku kita mendaki juga kita rubah. Terus yang terakhir adalah perlengkapan yang kita bawa sementara pribadi dulu, nggak usah
nggak usah pinjem sama teman-teman. Tapi nyuruh bawain temen ewe. Paling bagus suruh bawain teman itu. Iya. Itu adalah solusi terbaik. Kalau ada teman ya dimanfaatkan. Ya, gitu. Salah satu trik itu. Ya, Iya. manfaatkan teman. Iya. Ya. Jadi itu selamat memanfaatkan teman. Oke. Jadi cukup itu aja ya teman-teman ya. Jadi saya Dan saya dan Anda dan kita semua ngobrol-ngobrolnya ini dulu, kita lanjut di episode selanjutnya. Ya betul, share ke teman-teman kalau ini memang bermanfaat. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Enggak. Mudah-mudahan dia. Kita kan juga cuma nganu Gabrul. pusat layanan Suwung Anda. Ya. Gabut. Pusat layanan itu slogan kita ya. Iya. Pusat layanan Suwung Anda. Tetap di klasik, kelayapan Tetap asik. Oke. Cis. Cheers. Cheers. Gelasku mana? Cheers.